asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bagaimana kabar teman-teman semua? Masihkah kalian kuat puasa? Ya, tahan sebentar lagi ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Tetap semangat teman-teman semua. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan dan telah memberikan kita semangat agar dapat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah memberikan uswah yang baik kepada kita semua. Amin. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini Pak Zehan akan menemani kalian belajar untuk mengetahui beberapa ilmu tentang seputar pelaksanaan puasa Ramadan. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu puasa? Puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kira-kira lama atau sebentar ya? Wah, lama ya, karena kita harus melewati beberapa waktu sholat. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang terakhir sholat maghrib, baru kita boleh makan dan minum. Gak apa-apa, kalian pasti bisa. Tetap semangat. Nah, perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang beriman, diperintahkan kepadamu untuk berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa itu hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ternyata pada bulan Ramadan itu umat muslim sering berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan karena pada bulan Ramadan itu setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Pahala yang kita dapatkan insya Allah selalu diberi pahala kebaikan yang double-double dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang mau mendapatkan pahala yang double-double dari Allah? Nah, tetap selalu semangat ya dalam melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya Pak Zehan akan menjelaskan apa itu keutamaan untuk orang-orang yang melakukan puasa. Yang pertama, orang yang melakukan puasa itu bau mulutnya lebih disukai dari segala bau yang ada di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah lebih menyukai bau mulut orang yang berpuasa daripada bau harumnya parfum yang paling harum yang ada di dunia ini. Masya Allah sekali kan. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu memiliki posisi yang sangat dicintai Allah. Jadi kalian harus berbangga nih kalau misalkan kalian berpuasa terus mulut kalian bau, ya nggak apa-apa karena bau itu lebih dicintai daripada parfum yang paling harum di dunia ini. Yang kedua, orang yang berpuasa itu akan dikabulkan doanya. Jadi pada saat kita berpuasa, ketika kita meminta kepada Allah segala sesuatu, insya Allah akan dikabulkan ya, karena Allah sangat suka sekali dengan orang yang berpuasa. Dan ketika ada orang yang berpuasa meminta segala sesuatu kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi anak yang soleh dan solihah, jadi anak yang pintar, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah. Ini syaratnya kalian harus menahan lapar dulu dari terbitnya fajar atau dari pagi hari sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, keutamaan orang yang melakukan puasa adalah akan dimasukkan di surganya Allah melalui pintu yang bernama pintu Ar-Royan.
Jadi nanti di surga Allah akan memanggil orang-orang yang berpuasa, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah ke dalam surgaku melalui pintu yang kusebut dengan pintu Ar-Rayyan. Lalu orang-orang yang berpuasa itu akan berbondong-bondong masuk ke surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Gimana? Enak nggak? Kalau kita sedang berpuasa dapat pahala, nanti masuk surganya Allah langsung lewat pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yang terakhir, utama orang yang berpuasa adalah menjadikan kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti tadi Pak Zian telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, dijelaskan ketika kita sudah melakukan puasa, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa adalah sebutan bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Taatnya gimana? Taatnya adalah menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi nanti ketika kita sudah bisa melakukan puasa dengan baik, menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah nanti kita akan dapat sebutan orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah Pak Zian menjelaskan keutamaan orang-orang yang berpuasa, Pak Zian akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Pak Zian punya gambar itu. Kira-kira kalian bisa menebak nggak? Hal yang pertama adalah apa? Ya, sengaja makan dan minum. Nah, pada saat kita berpuasa itu kita harus menahan rasa dan lapar, rasa haus dan lapar. Jadi tidak boleh makan dan minum secara sengaja. Tapi ketika tidak sengaja maka dimaafkan oleh Allah. Misalnya gimana Pak? Misal kalian lihat ada makanan di atas meja, ada es jeruk, ada nasi goreng, lalu kalian makan sudah tertelan di mulut. Lalu pada saat sudah tertelan di mulut tiba-tiba kalian ingat sedang berpuasa, maka itu tidak apa-apa karena tidak disengaja. Tapi kalian tidak boleh alasan nih, misal kalian alasannya lupa padahal kalian ingat kalau kita sedang berpuasa. Nah, itu yang jadi kalian harus tetap menahan rasa lapar dan haus dari pagi sampai sore. Itu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah muntah secara disengaja. Jadi kalau kalian sakit ya, lalu kalian muntah, itu kalian boleh membatalkan puasa. Tapi kalau kalian tidak sakit, lalu kalian berusaha memuntahkan makanan yang ada di dalam perut, itu tidak boleh. Maka kalian malah membatalkan puasa. Nanti puasa kalian malah sengaja dibatalkan, itu yang tidak boleh. Tapi ketika kalian sedang sakit, kalian boleh tidak berpuasa. Selanjutnya, dan hal yang membatalkan puasa adalah hilang akal dan gila. Jadi kalau kita tiba-tiba hilang akal atau menjadi gila, maka kita tidak usah berpuasa, karena puasa itu hanya untuk orang-orang yang berakal ya. Jadi kalau nanti kita tiba-tiba hilang ingatan, tiba-tiba pingsan lama, lalu tidak tahu lupa kejadian, maka boleh membatalkan puasa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah apa ya? Ya, diinfus. Ketika kalian sakit, biasanya di rumah sakit itu kan kalian akan ditusuk dengan jarum. Ya, namanya sedang diinfus. Kenapa kok diinfus membatalkan puasa? Karena pada saat jarum itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, dari selangnya itu akan dialiri sebuah cairan yang memasuki tubuh. Nah, pada saat berpuasa kita tidak boleh memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh kita ya. Jadi pada saat kita sakit, kalau kita diinfus, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah haid. Nah, haid adalah darah kotor yang dikeluarkan oleh perempuan dewasa. Pada saat ini kalian belum mengalami haid. Nanti ketika kalian dewasa pasti akan mengalami haid. Dan haid hanya dialami oleh perempuan.
Kenapa haid membatalkan puasa? Karena haid adalah darah kotor yang keluar. Pada saat kita berpuasa, kita harus dalam keadaan suci. Ketika kita haid, maka kita tidak diperbolehkan untuk puasa. Jadi misalkan nanti di rumah ketika kalian menemui ibu kalian tidak berpuasa, mungkin ibu kalian sedang haid. Nah, walaupun perempuan itu diperbolehkan tidak berpuasa ketika haid, tapi nanti ketika sudah selesai Ramadan, perempuan harus mengganti puasa yang ditinggalkannya. Misalkan haidnya itu selama 7 hari. Nah, jadi nanti setelah selesai Ramadan, mereka juga harus mengganti sebanyak 7 hari karena mereka tidak berpuasa. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah nifas. Nifas adalah darah kotor yang keluar saat ibu-ibu kita selesai melahirkan. Sama seperti haid, ketika dalam keadaan nifas masih keluar darah kotornya, perempuan itu tidak diperbolehkan puasa karena saat berpuasa harus dalam keadaan suci. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir hal yang membatalkan puasa adalah ya murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Ketika kita sudah keluar dari agama Islam, kita tidak diperbolehkan puasa, ya, dan dapat membatalkan puasa kita karena puasa Ramadan itu hanya diperuntukkan kepada kaum muslim, orang yang beragama Islam. Ketika kita malah berpindah agama atau keluar dari agama Islam, kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berpuasa. Ya. Nah, itu tadi teman-teman. Pak Zian sudah menjelaskan keutamaan puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga apa yang Pak Zian sampaikan dapat menjadi ilmu baru yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Pak Zian punya pantun ini buat teman-teman semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Zihan. Yang terakhir, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa ya, tidak boleh batal. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Kalian mampu untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.